Selamat datang di Brickhouse Football. Kenapa ya? Nggak kompak? Hah? Makin lama makin nggak kompak ya? Kayaknya gue dengernya kompak kayak sama kuping gue ya. Nggak ada kompak-kompaknya sama sekali. Lu kayaknya Udah tengah malam nih. Loh, Lu lah. Lu pakai kacamata dong. Oh iya bener. Pertama sebelum kita tawa tiwi kita Iya. ngucapin duka cita dulu dong. Atas bencana alam yang Bencana terjadi alam di terjadi beberapa wilayah Indonesia ya. Dari Di kita Malang syuting sama Nusa Tenggara Timur ya. ya betul. Sama Semoga- atas meninggalnya ini cuy. Salah satu pemimpin yang terkenal. Enggak dong. Iya kan? Siapa? Prince Philip dong. Masa Oh, Lia iya, Eden? Oh, iya, benar. Iya kan? Iya, iya. Prince Philip meninggal. Ya, tapi kita paling berduka untuk Lia Eden ya. Waduh. Enggak Philipnya dong. Lia Lia Eden Eden juga. Siapa? Tapi dia pemimpin. Iya tapi kan Dia kan ngajarin. Salah, Ini nggak usah ya. nggak usah. Nggak usah. Oke, daripada kita kena masalah, ini sudah. langsung di pertama itu ada semifinal FA Cup. Ini mulai rada nggak seru Iya, sebenarnya. iya. Karena kalau Ada Leicester lawan Southampton. Waduh. wah ini yang gedenya, partai gedenya nih. Nggak usah. Nggak langsung ke Chelsea City aja. Ya pokoknya kan ada dua pertandingan, Leicester dan Southampton. Itu salah satu semifinal yang nggak akan kita bahas Iya. karena nggak ada fansnya Iya. di Indonesia. Dan yang lumayan oke nih, battle biru nih, Iya, iya. Chelsea lawan City. Iya. Chelsea kayaknya lagi ngebet pengen juara ya. Kalau City mungkin fokusnya di Premier League ya, dengan Liga Champion ya. Walaupun Iya, Chelsea masih. juga sebenarnya masih di Liga Champion juga masih ada. Heeh. Kalau Chelsea di Liga sendiri kan fokusnya 4 besar ya. Iya itu Rebutan tuh itu. sama Liverpool kan. Mm. Nah, gua nggak tahu nih. Ini masih belum ketebak nih. Chelsea sama City ini kayaknya feeling gua imbang sih. Prediksi gua sih imbang. Terus nggak ada yang lolos final gitu kalau Nah, imbang. maksudnya adu penalti lah, dia ditentukan dengan adu penalti atau Perpanjangan waktu. iya ya. Ini kalau udah semifinal gini udah di Wembley ya. Udah, sekarang udah Udah di di Wembley. Wembley, iya. Tapi kalau gue nggak tahu ya nih antara Chelsea City, gue ngerasa Chelsea tahun ini tuh mirip kayak zaman tahun ini 2012. Oh, di Matteo. Tahunnya di Matteo. Ganti pelatih, Ganti juara. pelatih tengah musim ya bisa juara Liga Champion kan Iya, waktu tapi itu Liga juga. Champion, iya. Sama-sama lagi peringkat 6. Nah, iya. Nah, itu dia. City habis kalah juga di Liga, Iya, Leeds ya. mengejutkan. Leeds terbaik. Enggak kan itu musuhnya ya. Ya, tapi kan there's only one United. Oh, United cuman MU. Iya. Leeds bukan United. Iya. Newcastle juga bukan United. Ya. Madura? United. Sama satu lagi yang boleh United tuh West Ham. Oh, iya West Ham. Ya. Jesse Lingard United. Bali nggak boleh berarti? Hah? Bali? Boleh. Ini basketnya kan, Bali United kan. Kita ngomongin basket. Ini kalau prediksi lu, no? Adu penalti gue masih belum ketebak sih. Ini seri ini kayaknya. Secara permainan imbang lah. Waktu normal seri, adu penalti gue rasa Chelsea. Tapi kalau harapan gue sih, gue pengennya sih Chelsea. Nih, Timo Werner golin nih. Ya. Ini Werner tuh kasihan. Kenapa? Depan gawang sekarang ngoper. Iya. Aduh, Werner nggak bisa nendang ya dia di Inggris ya. Padahal ada yang nggak sabar juga nih pengen prediksi selain kita ya. Iya, kita sudah ngundang bintang tamu kita yang selalu setia menemani kita. Dan sudah terbukti 2 kali prediksinya benar semua. Benar semua. Kita coba prediksi. Tapi sebelum kita buka, kita tentuin dulu yang mana Chelsea, yang mana City nih. City kena away dia pakai putih lah ya, putih. Dia putih. Nggak ada away, home away, karena Wembley. Oh iya. Nggak yang disebut pertama. Chelsea yang biru lah ya. Ya, Chelsea yang biru. City yang putih, Kira-kira siapa putih dulu? nih. Langsung aja cupangnya Kan aja. gue bilang Chelsea ya? Oh, iya. Oke. Gue juga Chelsea, tapi ada penalti. Kita coba buka ya. Ini yang Lolos. ngegas duluan lolos ya, bukan menang ya, lolos. Yang nempel sini duluan ya. 1, 2, 3. Iya. Siapakah? Apa gue bilang? Apa gue bilang? Iya. Sepertinya Chelsea akan menembus final. Nah, kita ke Serie A nih. Liga boring. Enggak dong. Sebenarnya seru. Taktikal. Taktiknya gitu-gitu doang kan. Ada Juventus lawan Atalanta, seru nih. Ya. Nah, Juventus Atalanta ini menurut gue sih patut untuk ditonton ya. Karena Juventus peringkat 3, Atalanta peringkat 4. Dua-duanya Siapa yang mau mengukuhkan peringkat 3? iya. Karena kalau walaupun secara matematika Scudetto masih bisa diraih Juventus ataupun Atalanta, cuman nampaknya
performa mereka nggak mendukung untuk itu. Plus ditambah performa Inter juga yang lagi udah 11 pertandingan terakhir menang terus kan, winning streak. Iya kan nggak ada pertandingan di kompetisi lain lagi ya? Nggak ada. Cuman itu. Kan semuanya juga begitu. Paling Roma doang yang masih di UEFA. Nggak bisa alasan begitu sekarang mah. Juve sih walaupun angin-anginan harusnya sih bisa merebut 3 poin sih di partai. Dia lumayan oke loh lawan tim-tim besar. Iya, iya. Tapi gue juga walaupun tidak mendiskreditkan si Atalanta sendiri ya, tuh ngeri banget loh tuh duet strikernya, Luis Muriel sama Dufan Zapata. Lagi oke aja. Kalau dari sisi strategi juga mereka tim yang udah lama bersama-sama. Nah, tapi sekali lagi mentalnya Juventus kayaknya lebih. Oh jelas. Kalau lu cuman ngomong penyerangnya kan lagi nyetel banget nih. Iya. Nah penyerangnya Juve selalu nyetel nih berapa belas tahun terakhir. Iya. Ronaldo selalu bagus. Dan Ronaldo bukan tipe striker yang butuh banyak peluang untuk mencetak gol kan. Ya, Dikit ya bisa dimaksimalin lah. Ya. Yang menjadi problem malah menurut gue di Juve adalah sekarang Dybalanya sih. Morata menurut gue. Morata tuh butuh banyak banget peluang untuk bisa cetak gol. Dybala tapi menurut gue season ini rada kurang greget aja. Iya. Tapi golnya lawan Napoli bagus loh. Bagus. Dia juga ketolong. Ini Dybala sebenarnya ketutup kurangnya gara-gara mungkin ada Federico Chiesa juga. Iya. Tapi kalau dari lo sendiri, Juventus itu pemain yang paling menonjol musim ini selain Cristiano Ronaldo ya? Menurut lo siapa? Federico-nya sih. Chiesa ya? Ngebantu banget. Parah sih itu. Orang lari mulu ya? Dia support Ronaldo-nya banyak banget. Iya. Dia bikin fokus lawan ke dia sehingga Ronaldo punya ruang. Iya. Sama dia bisa second line kalau Setuju, bola muntahnya juga masih oke. Pemilihan terbaik Juve musim ini sih Chiesa sih. Walaupun agak mahal ya, 60 juta euro tuh kalau nggak salah dibeli. Ya kaya. Nggak usah ngomongin kaya, pelatih lo Pirlo karena nggak bisa bayar pelatih. Tapi dengar-dengar Allegri juga sudah mulai nonton bareng sama Agnelli di bukan tuh. Udah mulai nonton bareng, gosipnya sih mungkin ada kemungkinan Allegri bakal balik lagi. Lo setuju nggak sebagai penggemar Juve? Gue kalau ngomongin masalah Allegri di Juve tuh bagus banget sih. Iya. Tapi gue ngomongin sejarahnya kayak ngebuang Juve dulu. Iya. Kayak ninggalin gitu, gue kurang setuju sih. Gue pribadi. Apalagi permasalahannya sebenarnya kayaknya bukan di Pirlo ya. Permasalahannya di pemain ya. Pemainnya terlalu banyak yang mediocre ya kayaknya. Ya mungkin karena main di Juve jadi seakan-akan Iya. lu bintang gitu. Yang gue bingungin, Chesney udah berapa kali blunder, nih masih belum ada rumor Juventus ngincer kiper baru. Pakai Buffon lagi kali. Gue nggak ngerti deh. Tapi feeling gue kalaupun Juve kan biasanya kiper Italia, harusnya Donnarumma tuh udah diincar. Apalagi musim ini kontraknya habis. Kayaknya nih next season kayaknya bakal ngincer Donnarumma menurut gue ya. Harusnya sih cari kiper baru. Chesney sih parah banget tuh. Wah itu yang lawan Torino sih parah banget blundernya. Tiang deket ditendang langsung. Lu bisa lihat sendiri lah. Lu kalau jadi kiper Juve lah ibaratnya, lu tekanannya lu tuh harus selalu top. Iya. Gitu. Apalagi lo dibantu sama back top dunia, ada ada Matis De Ligt sama Bonucci Chiellini. Tapi feeling Juventus Atalanta, gue Juve sih. Gue entah kenapa feeling gue kuat kalau Juve ketemu klub gedenya malah. Oke. Next match-nya gue agak males sih bahas pertandingan ini karena kan udah nggak terlalu menentukan ya. Paling Napoli doang yang membutuhkan kemenangan untuk lolos ke fase Liga Champion kan, fase grup Liga Champion. Berarti nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas, tapi kita suruh teman kita lagi nih. Ya, diprediksiin aja. Kita tentuin lagi ya. Ini Napoli, sebelah kiri Napoli nih, sebelah kiri kita atau sebelah kanan layar YouTube. Ini sebelah sini. Iya. Nah, Lip kasih lambang aja lah, kasih lambang ya, kasih lambang. Udah kan, udah. Oh iya. Kalau lo apa? Napoli lo? Gua pengennya Napoli deh. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Lah, belum nempel. Apakah? Belum nempel. Apakah? Tai, kalah lagi. Napoli dampaknya. Lo bikin lo salah lo hari ini. Lo bikin salah lo hari ini. Napoli. Menurut si Naki Ngapuc. Iya. Ini Napoli. Menurut lu? Masih yakin gue Inter mah. Tetap masih yakin. Deg-degan juga sih. Napoli itu bagus loh. Iya. Feeling lo yang dari Serie A masuk Liga Champions siapa aja? Ya kayaknya top 4 itu kayaknya deh. Napoli kayak bakal kegeser. Masuk. Atlanta kayaknya yang bakal. Ada Atalanta, Lazio, Roma,
Napoli, Juve, Milan. Dua Milan kayaknya masuk. Dua Milan, Juve Atlanta. Juve, Atalanta. Gue Napoli sih. Antara Juve atau Atalanta yang keluar dari Liga Champions. Nggak Atlanta doang tuh. Juve mungkin keluar. Bisa jadi. Juve partai-partainya masih berat loh, masih ketemu Atalanta nih besok. Nggak ada yang berat. Terus habis itu ketemu Inter masih ada di Ya akhir. karena lawan klub gede gue jadi tenang. Nih, saya mau kasih tahu. Siap-siap di akhir musim, pemain Inter keluar dari stadion, Juve-nya begini. Nggak, menurut gua Juve nggak datang. Kayak Napoli yang pertama dong. Gak mau apa? Gak bisa terbang. Gak bisa terbang. Nanti 3-0. WO apaan sih? Serie A WO. Iya. Langsung kita masuk ke Ada La Liga, kasihan nih Liga. Liga semakin seru tapi udah jarang dibahas karena Ini gak usah bahas liganya makanya. kan liganya seru loh sekarang, bedanya 1 poin. Iya. Antara duo Madrid dan Barca. Final Copa del Rey Barca Bilbao. Ya. Sebagai orang Baske gua. Kan gua namanya Mukanya lu muka Katalan. kan gua Muka copet. Stefano Extra Beveria tuh kan. Kan ada kan namanya itu. Yang susah banget disebutin namanya. Kemarin menarik loh yang pelatihnya Bilbao yang selebrasi. Menarik. Wah. Kan begitu. Kenapa act out? Gak apa-apa, menarik. Iya. Gue takutnya malah Bilbao tuh Anti klimaks. iya, hype-nya udah masuk final udah ngerasa juara gitu loh, Iya. takutnya. Harapan gue pengen melihat Bilbao lah. Gue juga pengen lihat Bilbao. Biar di La Liga jadi makin seru. Karena kalau nggak dapet La Liga kan si Barca bisa fokus di Liga juga. Nah itu uniknya Spanyol kan suka bagi-bagi piala ya. Iya. Karena kita sudah memprediksikan Bilbao agar lebih bagus, kita pakai prediksi Naki Ngapuc ini. Ya oke, Naki Ngapuc. Tentuin dulu mana yang Bilbao, mana yang Barca. Nah apa gue salah mulu? Tadi gue narik salah. Narik juga ini Ya salah. udah jam 3 pagi deh. Oh iya. Ini Barca, ini Sevilla. Kan Bilbao. Ini Bilbao, ini Villarreal dong. Oh, bukan. Ya, ini Barca Bilbao. Ini kita bercanda setiap cupang gitu mulu. Iya, nih. iya, iya. Mulai kebaca nih. Oke. 1, 2, 4. Ininya dong yang ditarik. Oh. Lu bercanda dulu. Salah ya? Nah. Oke, diulang. 1, gua aja. 1, 2. Salah. Kalau 2 kali masih lucu loh, ketiga udah enggak. Cupangnya juga udah nunggu belakang nih. Oke ya. Ini Barca, ini Bilbao. Iya. Oke. Ditolong wasit. Udah, nggak seru. Iya. Barca. Nih, salah nih pertama kali nih. Tolong wasit. Gua goreng loh. Biasa kan ditolong wasit. Iya. Tapi kalau ternyata Barca juara, dia selamat hidupnya. Iya. Jadi kita goreng. Nah, sekarang ada fun fact. Masuk ke segmen fun fact. Fun fact-nya ada apa nih hari ini, Jul? Ini karena gue orang Indo kan, gue mau bacain tentang Inggris. Hubungannya? Ya kan pernah dijajah. Oh, iya. Ini untuk dari Inggris sama mengenang almarhum Prince dari kerajaan. Boateng. Waduh. Ini kita mau ngebahas untuk pemain-pemain bola yang pernah dapat gelar dari kerajaan. Gelar apa tuh? Ya ada. Ini gelarnya nggak bisa belok ya. Ada MBE sama OBE dan lain-lain lah. Tapi gue bacain untuk gelar-gelar yang pemain-pemain bola yang terkenal ya tadi. MBE. MBE ada Yang satu ada siapa? Marcus Rashford lah yang terbaru. Oh iya. Karena jiwa sosialnya tinggi kan. Dia masih saudaraan gak sih? Sama? Horizon. Waduh. Markus. Iya. Sama yang suka itu. Waduh. Maklar. Udahlah ya. Ini mulai. Berarti dia barengan kan Markus itu? Siapa? Matius Markus Lukas Yohanes. Jangan baca Alkitab tuh. Nggak ngerti dia. Kedua aja. Ada
Harry Kane. Wah. Dapat gelarnya dia itu MBE juga kayak Rashford. Kalau dia tuh gara-gara pernah bawa timnas Inggris waktu jadi kapten ke semifinal. Football's coming home. Oh. Next. Ada David Robert Joseph Beckham. Wah, iya. Dapat gelar OBE lah, itulah. Iya. Panjang dah pokoknya. Ini pasti kalau sama Alif dikasih editing yang ada tanda-tanda Iya, plus minus. udah. Kita udah tebak editannya. Karena kita tidak mampu. Habis itu selanjutnya keempat dari list ini tuh ada Frank Lampard. Wih. Ada selanjutnya juga ada Steven Gerrard. Steven Gerrard dapetnya kenapa? Steven Gerrard itu tahun 2006 dapatnya. Oh. Kemungkinan gara-gara Kepleset. Gift of the cruelest type. That is horrible for Steven Gerrard. ya di Istanbul kayaknya gara-gara dia juara di Oh. Istanbul. Biasanya kan setahun rata-rata kayak Ferguson yang setelah bawa MU the treble winner pun kan setahun kemudian baru. Ya, demikian ya. Itu aja lah yang Iya. penting ya. Iya. Yang nggak penting. Kelamaan nih. Yang nggak penting sih banyak juga sebenarnya. Iya. Banyak lah yang dapat gelar Iya. kayak gitu, cuma malas aja bacain. Paul McCartney juga tuh. Oh, nggak penting kan dia bukan bola. Karena di Liverpool nggak penting. Iya, iya. Oke. Dengan demikian berakhir juga fun fact kita. Jangan lupa untuk follow Twitter kita, ada brixmedia_id Sama Instagram kita brickhousemedia.id. sama akun @inter ya. Buat apa? Biar banyak followers Inter. Sama Manchester United nggak usah, karena klub sepak bola dengan followers salah satu yang terbanyak. Udah terlalu lama. Udah mulai nggak seru. Saya Subasa pamit. Saya Samir Handanovic pamit. Ciao.